Halo guys, masih bersama David di sini. Di channel kesayangan barudak semua dimanapun kalian berada. Kumaha daramang guys kalian teh, seperti biasa guys, di sini akan merangkum sebuah film yang seru dan menarik tentunya. Jangan lupa untuk like, subrek, jeung di-share ke barudak-barudak yang lain ya guys. Hatur nuhun langsung wae kita ke videonya guys, cekibrot. Berlatar tahun 1960, cerita akan berfokus pada seorang tahanan baru bernama Frank Morris, atau kita panggil saja si Morris, yang terlihat sedang dibawa masuk ke sebuah penjara di Amerika, bernama Alcatraz. Penjara Alcatraz sendiri berada di sebuah pulau kecil, dan tentu saja hanya dikelilingi laut. Selain itu penjara ini juga dikenal sangat ketat penjagaannya, maka dari itu tak ada seorang pun yang pernah berhasil kabur dari penjara tersebut. Morris yang sudah sampai di penjara, kemudian langsung disuruh untuk melepaskan pakaiannya, dan mulai menjalani pemeriksaan oleh seorang dokter penjara, dan mulai berjalan masuk ke selnya, diantarkan dua orang sipir penjara. Welcome to Alcatraz. Di keesokan harinya, alarm penjara berbunyi dan seluruh tahanan penjara dibariskan untuk menuju ke sebuah kantin, untuk melaksanakan makan pagi, lalu saat sedang makan, Morris berkenalan dengan tahanan yang ada di depannya, bernama Lintu, yang sedang memberi makan seekor tikus kecil. Lintu memelihara seekor tikus kecil dan sudah dianggap sebagai temannya. Tak lama kemudian di kejauhan terlihat seorang pria pecinta liang bool bernama Bom Bom, sedang memperhatikan Morris dan mencoba menggoda Morris, dengan nyuruput mie dengan cara seperti ini. Ih jijik. Kemudian saat sedang rebahan, Morris didatangi seorang sipir, dan memintanya untuk bertemu dengan kepala penjara di kantornya. Kemudian saat di kantor, singkatnya si kepala penjara menjelaskan hal-hal apa saja yang ada di penjara, termasuk peraturan yang ada di penjara, serta menjelaskan bahwa ketatnya penjagaan di penjara Alcatraz, yang membuat semua tahanan tak bisa melarikan diri, adapun yang melarikan diri tersebut harus tertangkap kembali, atau mati tenggelam di laut. Namun tak disadari oleh si kepala penjara, Morris berhasil mencuri sebuah gunting kuku yang ada di mejanya, dan berhasil membawa ke selnya, lalu menyimpannya di sebuah buku. Singkat cerita, Morris yang sedang mandi kembali didatangi si Bom Bom yang lagi-lagi merayunya. Morris yang kesal pun akhirnya melakukan ini. Setelah mandi, Morris yang sedang berjalan menuju ke selnya, dipanggil oleh sipir penjara, dan membutuhkan tenaga untuk membantu di perpustakaan penjara. Lalu di perpustakaan, Morris bertemu dengan seorang tahanan yang bertugas di sana. Dia bernama Justin, lalu Morris ditugaskan untuk mengantarkan buku-buku ke setiap sel. Singkat cerita, Morris dan para tahanan sedang berada di lapangan penjara. Kemudian Morris mendatangi seorang tahanan lain yang sedang melukis. Dia bernama Doc, dan mereka pun berkenalan. Setelah berkenalan dan sedikit berbincang, Morris kembali menghampiri Justin. Di sana Morris bertanya tentang seluk-beluk tentang penjara ini, dan kemungkinan untuk bisa kabur dari penjara ini. Justin menjelaskan bahwa untuk kabur dari penjara ini, hampir tidak ada yang pernah berhasil. Selain penjagaannya yang ketat, penjara ini pun dikelilingi laut yang mengharuskan tahanan yang kabur harus berenang dengan jarak 1 mil untuk menuju daratan. Di keesokan harinya, saat Morris sedang mengobrol dengan Doc, terlihat si Bom Bom kembali datang dengan sepucuk pisau di tangannya, dan berniat untuk menghabisi Morris. Namun hal itu bisa dihindari saat Doc menyadari kedatangan si Bom Bom dari arah belakang Morris. Perkelahian pun sempat terjadi, sebelum akhirnya para sipir penjara datang, dan menembakkan senjata sebagai tembakan peringatan. Alhasil mereka pun sama-sama dimasukkan ke Blok D, atau ruang isolasi. Singkat waktu, Morris yang sudah kembali ke selnya, sedang rebahan, sambil ngahuleng tarik. Tak lama kemudian tikus kecil milik si Lintu datang menghampirinya, dan memberikan sepucuk surat dari si Lintu yang mengatakan selamat datang kembali. Di keesokan harinya, Morris berkenalan dengan tahanan baru, yang saat ini menghuni sel di sebelahnya,
dia bernama Charlie, sempat sedikit berbincang, namun alarm penjara kembali dinyalakan, dan semua tahanan yang berbaris di depan selnya, diperintahkan untuk menuju ke lapangan penjara. Saat di lapangan, Morris, Charlie, dan Doc sedang berkumpul. Morris bertanya tentang bagaimana lukisan Doc, lalu Doc berkata bahwa si kepala penjara menurutnya sangat menginspirasi. Akhirnya dia pun melukisnya. Kemudian di sisi lain, si kepala penjara menemukan lukisan dirinya yang telah dibuat oleh Doc. Singkat waktu, si kepala penjara pun entah karena alasan apa, tiba-tiba mencabut hak melukis Doc. Setelah melihat gambar dirinya tadi, dia menyuruh sipir penjara agar mengambil semua alat melukis Doc. Doc yang tidak rela pun menanyakan alasan sipir melakukan hal ini, dan berkata bahwa hanya melukislah yang dia miliki. Kemudian saat berjalan menuju pabrik kayu, Morris melihat Doc yang terlihat marah, dan sedang tidak baik-baik saja. Singkat cerita, Doc meminta sebuah kapak kepada sipir penjara, dengan alasan akan membuat sebuah meja, namun setelah kapak itu diberikan, ini yang dia lakukan. Hal itu ia lakukan karena alasan hak melukisnya dicabut. Singkat cerita, saat sedang makan siang, Morris, Charlie, John Anglin, dan Clarence Anglin sedang merencanakan pelarian dari penjara ini. Mereka nantinya akan punya tugas, yaitu menjebol ventilasi selnya masing-masing, dan membuat boneka kepala yang mirip dengan wajah mereka, dari bahan yang ada, agar penjaga tak menyadari saat mereka semua pergi. Walau kemungkinan berhasilnya sangat tipis, tetapi mereka semua sepakat untuk kabur dari penjara ini dengan rencana tersebut. I'm in. Me too. Wanna go? Kemudian di malam harinya, Morris mulai melubangi ventilasi di selnya, menggunakan gunting kuku yang ia simpan, dan Charlie yang bertugas untuk mengawasi situasi. Keesokan harinya, Morris yang kesulitan melubanginya hanya dengan sebuah gunting kuku, akhirnya berniat untuk mengambil sebuah sendok makan. Di malam harinya, Morris sedang membuat alat untuk melubangi tembok dengan sendok yang berhasil dia ambil. Kemudian Morris langsung mencoba alat itu dan terbukti cukup baik, daripada hanya menggunakan gunting kuku saja. Namun saat Jongjon melubangi, ia diberikan kode oleh Charlie jika ada sipir yang menghampiri. Sempat dicurigai karena si sipir mencium bau terbakar. Akhirnya Morris pun berhasil mengelak, dan sipir itu pun pergi. Singkat cerita, Morris berhasil melubangi ventilasi selnya, dan giliran Charlie yang harus melubangi ventilasi selnya, sedangkan Morris bertugas untuk berjaga. Sama halnya dengan Charlie dan Morris, John dan Clarence juga melakukannya. Setelah semua berhasil membobol ventilasi, mereka membuat kepala tiruan seperti wajah mereka masing-masing. Dan membuat sebuah ventilasi tiruan yang sudah mereka jebol. Mereka semua membuatnya dengan menggunakan kertas-kertas, majalah, koran, dan sebagainya. Mereka juga mengecat semuanya agar nampak seperti asli dan tak ketahuan oleh penjaga. Kemudian malam harinya, Morris berniat untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi di atas atap, agar bisa lebih mempersiapkan pelarian dengan matang. Saat Morris sedang mencoba naik, di sisi lain penjaga mulai datang dan berkeliling untuk mengecek para tahanan. Charlie yang panik segera memanggil Morris agar tidak ketahuan, namun tak ada jawaban darinya. Penjaga yang melihat sel Morris, ternyata berhasil teralihkan dengan boneka yang dibuatnya. Kemudian saat Morris sudah di atas atap, walaupun sudah mencoba melompat, Morris belum bisa menggapai besi yang menuju ke arah rooftop. Kemudian penjaga tadi menghampiri Charlie dan menanyakan tentang Morris. Dia merasa curiga karena Morris tak bergerak. Saat akan membangunkannya, tiba-tiba Morris sudah berada di kasurnya. Di keesokan harinya, Morris dan tahanan lain sedang berada di acara dangdutan. Morris yang melihat kipas angin kecil, langsung meminta mata bor dan kunci ekstension dari bengkel kepada si Lintu. Saat acara dangdutan selesai, ia pun mengambil kipas angin tersebut dan memasukkannya ke koper. Charlie yang takut ketahuan pun terlihat panik saat akan keluar dari penjagaan para sipir. Saat seorang sipir ingin memeriksa koper yang dipegang Morris, namun tak jadi, dan malah memeriksa koper yang dipegang Charlie, karena dia terlihat panik. Alhasil Morris pun lolos dari pemeriksaan.
Singkat cerita, Morris dan John sedang berusaha untuk membuka jalan, untuk mereka bisa keluar dan menuju rooftop, dengan kipas angin yang sudah dimodif menjadi sebuah bor. Akhirnya Morris pun berhasil membuka atap tersebut dan tinggal menunggu waktu yang tepat, untuk kabur dari penjara ini. Keesokan harinya, ketika Morris dan tahanan lain sedang menonton film, tapi bukan film biru, Morris bertanya pada John tentang rakit, dan pelampung yang ia buat. Saat John mengatakan jika hari Selasa sudah jadi, Morris pun mengajak mereka Selasa malam untuk memulai aksi kaburnya. Singkatnya, Morris yang sedang di dalam selnya pun dihampiri oleh Justin. Ternyata Justin sudah mengetahui niatan Morris untuk kabur. Justin di sana memberikan buku, dan mengatakan sampai bertemu lagi kepada Morris. Kemudian saat sedang rebahan, Morris dihampiri oleh si kepala penjara dan sipir untuk pemeriksaan dadakan. Seperti tahu bulat, si kepala penjara seperti menaruh kecurigaan terhadap Morris. Morris yang terlihat tenang pun, akhirnya kembali bisa lolos dari pemeriksaan dadakan tersebut. Di malam harinya, pelarian tersebut dimulai, saat yang lain sudah berada di atap penjara. Charlie pun tak terlihat, entah apa yang dipikirkan. Charlie terlihat menangis, dan ragu untuk ikut kabur dengan ketiga temannya. Morris yang tak bisa menunggu lama-lama akhirnya harus pergi tanpa Charlie. Alhasil mereka pun memulai aksinya bertiga. Turn this. Di pagi harinya, Charlie yang daek-daek hante-hante, akhirnya tidak ikut karena hara rese, dan kembali ke selnya, saat seorang penjaga datang dan berniat membangunkan Morris. Alangkah terkejutnya saat melihat boneka kepala yang Morris buat, si penjaga pun meniup fluidnya, dan terlihat Justin yang tersenyum melihat hal tersebut. Tak lama kemudian, si kepala penjara dan pihak kepolisian pun akhirnya mulai mencari keberadaan mereka. Namun alhasil mereka tak ditemukan, dan terlihat raut kekecewaan kemarahan dari wajah si kepala penjara. Pencarian besar-besaran dilakukan untuk Frank Morris, John dan Clarence Anglin. Penegak hukum meyakinkan bahwa mereka akan menemukan tubuh ketiga orang tersebut, namun mereka tak pernah menemukannya, dan penjara Alcatraz pun ditutup tak lama setelah itu. Dan ini adalah beberapa foto asli dari kisah nyata tersebut guys. Oke guys, mungkin segitu dulu dari saya David. Mohon maaf kalau ada informasi yang salah, coba tulis di kolom komentar. See you in the next video, bye bye, hatur nuhun guysnya.